Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Supriyadi, peserta lancar dari BPSDMD tahun 2021, instansi dari Dinas Pertanian Kabupaten Serang, sekarang berdinas di BPP Tirta Yasa. Sahabat tani, apabila sudah memasuki musim kemarau, biasanya hambatan terberatnya yaitu kekurangan air atau kekeringan. Ini jelas menjadi masalah bagi tanaman kita apabila kondisi kekeringan ini terus-menerus tanpa ada usaha untuk mengatasi kondisi kekeringan tersebut. Ada beberapa cara yang mungkin kita bisa lakukan untuk mengatasi kekeringan, biasanya dengan melakukan pomparisasi atau membuat sumur galian. Tapi tahukah sahabat tani, ada alternatif cara yang lebih mudah, murah, dan efisien untuk mengatasi kekeringan tersebut. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan pemberian mikorrhiza pada tanaman kita. Lalu, mikorrhiza itu apa sih? Menurut beberapa artikel dan penelitian, mikorrhiza yaitu jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman dan mengkolonisasi jaringan korteks akar. Perlu diketahui, simbiosis di sini merupakan simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan. Kenapa disebut saling menguntungkan? Karena mikorrhiza memerlukan akar tanaman untuk melengkapi daun hidupnya. Sedangkan untuk tanaman sendiri dapat mengambil manfaat dari aktivitas mikorrhiza tersebut. Lalu apa sih kaitannya dengan lahan kekeringan? Salah satu penelitian tentang mikorrhiza seperti yang dilakukan oleh Hanifah pada tahun 2001 bahwa salah satu manfaat tanaman yang bersimbiosis dengan mikorrhiza akan meningkatkan toleransi terhadap kekeringan. Mikorrhiza berperan penting bagi tanaman inang atau dalam hal ini tanaman yang kita budidayakan untuk memperluas areal serapan bulu-bulu akar melalui pembentukan miselium di sekeliling akar. Pembentukan miselium di sekeliling akar akan memperbesar volume jelajah, sehingga kemampuan tanaman menyerap air dan unsur hara lebih baik dibandingkan dengan tanaman yang tidak memiliki mikorrhiza. Baiklah, berikut saya akan menyampaikan beberapa manfaat dari mikorrhiza yang ternyata mikorrhiza ini tidak hanya membantu tanaman mendapatkan air pada kondisi lahan kekeringan, tapi banyak sekali seperti yang saya kutip dari jurnal kajian peranan mikorrhiza dalam bidang pertanian oleh Ari Hapsari Hasan Basri dari Polbangtan, Medan, diantaranya yaitu yang pertama, serapan air dan hara. Jaringan hifa eksternal dari mikorrhiza akan memperluas bidang serapan air dan hara. Di samping itu, ukuran hifa yang lebih halus dari bulu-bulu akar memungkinkan hifa dapat menyusup ke pori-pori tanah yang paling kecil, mikro, sehingga hifa bisa menyerap air pada kondisi kadar air tanah yang sangat rendah. Serapan air yang lebih besar oleh tanaman bermikorrhiza juga membawa unsur hara yang mudah larut dan terbawa oleh aliran massa seperti nitrogen, kalium, dan sulfur, sehingga serapan unsur tersebut juga semakin meningkat. Yang kedua, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Rusaknya jaringan korteks akibat kekeringan dan matinya akar tidak permanen pengaruhnya pada akar yang bermikorrhiza. Setelah periode kekurangan air, akar akan cepat kembali normal. Hal ini disebabkan karena hifa jamur mampu menyerap air yang ada pada pori-pori tanah saat akar tanaman tidak mampu lagi menyerap air. Penyerapan hifa yang sangat luas di dalam tanah menyebabkan jumlah air yang diambil akan meningkat. Yang ketiga yaitu proteksi dari patogen dan unsur toksik. Yang keempat, memproduksi senyawa-senyawa perangsang pertumbuhan atau JPT. Yang kelima, merangsang aktivitas beberapa organisme yang menguntungkan. Yang keenam, memperbaiki struktur dan agregasi tanah. Dan yang ketujuh, membantu siklus mineral. Cara mengaplikasikan mikorrhiza ke tanaman padi sangat mudah, sahabat tani. Benih padi yang telah diberi perlakuan seperti biasa sahabat tani lakukan pada umumnya, kemudian diberi mikorrhiza, usahakan yang bubuk.
Setelah itu tebar di lahan bersama yang sudah kita siapkan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.